Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan lagi kajian kita sampai kepada ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa bil ihtijaji bil qadari taratan. Ada sebagian orang itu tertipu dengan hawa nafsunya, dia bermaksiat karena berhujjah menggunakan apa? Takdir. Menggunakan apa? Takdir. Dan ana ingin mengulangi kembali karena kita udah bahas ini tentang masalah doa dan takdir itu pada 3 bulan yang lalu. Insya Allah lupa kita. Kajian kitab itu sebenarnya mau nggak mau berkesinambungan kan, tapi karena ana bukan orang sini, ya qaddarallahu wa sya, Allah mentakdirkan dan Allah berkehendak, ya nggak apa-apa lah, walaupun apa cuman 3 bulan sekali. Tapi ana ingin sedikit menyampaikan bahwasanya itu ada saja orang-orang bermaksiat dengan alasan apa? Takdir. Apa kata mereka? Ini sudah takdir saya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki saya untuk enggak maksiat, saya enggak akan maksiat. Jadi saya ini maksiat, saya mencuri, wala saya berzina, itu semua karena takdir dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bantah bahwa saya berdalih dengan takdir itu adalah cara orang yang jahil atau bodoh untuk lari dari tanggung jawab. Kalau ini semua dilegalkan, rusak muka bumi ini. Orang merampas mobil orang, alasannya apa? Takdir. Udah rusak, pasti rusak. Kalau ini dilegalkan cara seperti ini, setiap manusia berhak ngambil hak orang lain. Makanya ini adalah cara orang-orang yang jahil untuk lari dari tanggung jawab. Dan kita tahu takdir itu, kita sudah sampaikan, tidak pernah meniadakan, tidak pernah menafikan yang namanya usaha dan juga ikhtiar pilihan kita. Kita ada usaha, kita juga ada apa? Ikhtiar untuk memilih mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita apa? Buang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang berhujjah dengan takdir atas maksiat-maksiat mereka itu caranya orang-orang musyrik, bukan orang muslim. Hakikatnya cara seperti itu cuman dipakai oleh orang musyrik. Kalau muslim jangan kayak gitu. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-148. Allah berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allah ma asyrakna. Orang-orang musyrik mengatakan kalau Allah mentakdirkan, niscaya kami enggak akan berbuat syirik. Kami berbuat syirik ini karena apa? Takdir. Sama bukan? Sama. Makanya kata para ulama, kalau seandainya kita muslim dan bukan musyrik, ngakunya muslim nih, harusnya kita tidak berbuat sebagaimana yang mereka perbuat. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah dalih mereka atau alasan mereka, menunjukkan bahwasanya alasan tersebut adalah alasan yang tidak bisa kita apa? Terima. Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian Masya Allah, ternyata Rasulullah SAW orang yang paling ngerti tentang masalah takdir. Beliau beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala, dengan keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi masih berusaha. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW perintahkan, i'malu, kalian berusahalah untuk beramal, berusahalah untuk bekerja. Bukan udahlah landaskan semua dengan apa? Takdir. Enggak, malu. Kerjakan. Tuntaskan. Makanya enggak secara logika aja, kalau orang sakit tanyakan, tunggulah mereka sakit. Tunggulah dia pas sakit. Datang dia ke rumah sakit. Kenapa kamu ke rumah sakit? Saya berusaha untuk berobat, mudah-mudahan saya sembuh. Kalau engkau sembuh, udah takdirnya sembuh, enggak usah ke rumah sakit. Gitu enggak kita ucapkan? Enggak lah.
Dia pun nggak terima. Oh nggak, harus butuh usaha. Nah itu sama. Berarti kita ada apa? Usaha. Kita ada ikhtiar. Ternyata kenapa kita malah memilih hal-hal yang buruk, memilih hal-hal yang tidak baik. Makanya Umar bin Khattab ini sudah sampaikan juga yang beberapa waktu yang lalu. Umar bin Khattab ketika ada orang mencuri, dia mengatakan saya mencuri karena takdir, dipukul sama Umar dengan pelepah kurma. Apa kata Umar ketika tanya, kenapa kau memukul saya Umar? Takdir. Sama nggak? Sama. Orang mencuri potong tangan, kenapa kau potong tangan saya ya wahai Umar? Takdir. Selesai. Makanya berdalih dengan takdir untuk setiap maksiat adalah sikap orang-orang yang meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak diterima. Taib, ada terjemahan yang aneh setelahnya yang antum harus perhatikan di kitab antum. Itu salah terjemahan itu. Apa kata beliau setelahnya? Wa bil ihtijaji bil asbahi wan nudhara taratan. Orang itu banyak bermaksiat dengan berhujah orang yang serupa dengannya, orang yang sejawat dengannya. Itu diterjemahkan apa tuh? Terkadang pula orang bermaksiat dengan menjadikan takdir sebagai apa? Dalih, dan menjadikan hal-hal yang mirip dengan itu sebagai alasan. Itu salah terjemahannya. Maksudnya yang setelahnya, dia itu berhujah dengan orang yang serupa dengannya, yang sejawat, yang seumur, yang mirip dengannya. Kalau mereka bermaksiat, maka saya juga apa? Bermaksiat. Ini terjadi. Dan inilah ucapan mereka itu mengatakan banyak kok orang melakukan maksiat ini, kenapa dilarang? Nah itu dia maksudnya. Faham? Jadi itu salah terjemahan itu sebenarnya. Kalau antum bawa kitab terjemahannya, antum coret, antum terjemahkan yang baru. Dan mereka berhujah dengan apa? Maksiat, atas maksiat mereka dengan orang yang mirip dengannya atau serupa sejawat dengannya untuk maksiat tersebut. Jadi dia melegalkan fulan maksiat, rame kok maksiat ini, ya sudah nggak apa-apa lah. Faham sampai sini? Nah, itu dia. Banyak orang mengatakan itu. Orang banyak mengerjakan maksiat ini. Bahkan orang soleh pun juga kerjakan maksiat ini. Ngerti? Nah, itu bahaya. Perbuatan orang lain yang perlu kita ketahui bukan landasan pembenaran atas dosa kita sendiri. Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak bisa memikul dosa orang lain. Kalau seandainya mereka maksiat, ya urusan mereka. Jangan mereka maksiat, udahlah kita sekalian maksiat. Enggak. Masing-masing dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Maka maksiat tetaplah maksiat, terlepas dari siapa yang melakukannya dan berapa banyak orang mengerjakannya. Kalau udah dihitung maksiat, maka apa? Maksiat. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, karena banyak orang bermaksiat, alasannya banyak orang juga maksiat. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau meniru atau menuruti kebanyakan orang yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka menjadikan engkau menyimpang. Jadi kalau kita berhujah dengan kebanyakan manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, manusia saat ini lebih banyak kufur atau muslim? Lebih banyak kufur atau muslim? Kufur. Nggak usah jauh-jauh, kalau dihitung nih di data, agama terbanyak itu Nasrani. Yang kedua baru apa? Islam. Belum lagi kalau digabungkan dengan Budanya, Hindunya, Konghucunya, apalagi semisal Majusinya, penyembah apinya, belum. Yang Nasrani sama Muslim aja, Nasrani masih unggul dibandingkan apa? Muslim. Menunjukkan kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berlandaskan kebanyakan manusia untuk bermaksiat, loh, kebanyakan manusia justru apa? Melenceng. Makanya kebanyakan atau mayoritas itu bukan dalil. Dari zaman ke zaman, kenapa kita ini yasinan malam Jumat? Kan kebanyakan kayak gitu. Sah tidak? Enggak sah. Enggak sah. Kenapa? Dari zaman ke zaman, udah lewat tarikh sejarah bagi kita. Pengikut Musa sedikit atau banyak? Lebih banyak yang kufur atau lebih banyak yang mengikut? Lebih banyak yang kufur. Zaman Nabi Nuh lebih banyak yang mengikuti Nuh atau banyak yang kufur kepada Nuh? Kufur. Zamannya Nabi siapa? Isa. Isa lagi. Isa itu hawariyun, pengikutnya. Penolongnya disebutkan dengan hawariyun.
Hawariyun itu jumlahnya nggak nyampe 20. Sedikit atau banyak? Sedikit. Ini menunjukkan bahwa saya mayoritas. Oh, banyak kok yang ngerjakan? Nggak bisa. Biasanya kalau santri-santri itu dihukum, alasannya banyak kok santri yang kayak gitu Ustaz. Nah, itu masalah dah itu. Maka keluar dalil kita, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti atau mematuhi orang-orang kebanyakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menjadikan engkau apa? Menyimpang. Dan juga berdalih dengan perbuatan orang lain atas maksiat yang kita kerjakan, itu kebiasaan orang kafir juga. Masya Allah. Apa yang Allah firmankan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-22? Allah berfirman, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami dapatin bapak kami kerjakan itu, ya kami kerjakan. Sudah. Wa inna ala atharihim muhtadun. Kami hanya mencari petunjuk atas jejak mereka. Kalau udah itu yang mereka kerjakan, sudah. Makanya yang kita katakan, jangan sampai kita beragama dengan agama nenek moyang. Bukan Pak dengan agama nenek moyang. Agama kita, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Azza wa Jal adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, lan yuqbala min, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau enggak mau kita ini, hujjah kita itu qala Allah dan juga qala Rasul. Kalau maksiat, jangan ini itu kayak gitu, itu nggak bisa. Karena kenapa? Setiap orang mempertanggungjawabkan atas apa yang mereka kerjakan masing-masing. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amullahu alam bissawab. Kemudian yang berikutnya yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau katakan orang bermaksiat alasannya apa? Wa bil iktida'i bil akabiri taratan ukhra. Terkadang mereka itu mencontoh tokoh-tokoh besar. Mencontoh apa? Tokohnya, ustadznya. Pemimpin saya kayak gini kok, ustadz saya kayak gini kok, kenapa nggak boleh? Kiai kami kayak gini kok, kenapa kami nggak boleh? Ini yang mereka ucapkan. Jadi mereka legalkan maksiat atas alasan apa? Kiai. Atas alasan apa? Ustadz, syekh dan sebagainya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika mendapati gurunya salah, ya sudah dibuang kata gurunya. Dia memilih kata yang apa? Benar. Imam Ahmad juga sama. Bayangkan Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya siapa? Imam Malik. Harusnya Syafi'i mazhabnya Maliki kan gitu. Harusnya Imam Ahmad mazhabnya Maliki juga. Ternyata Imam Malik tidak pernah memaksa Syafi'i untuk bermazhab dengan mazhabnya. Bahkan Syafi'i punya mazhab apa? Tersendiri, mazhab Syafi'i, dan itu diperbolehkan dan nggak mengikat. Nah, kalau alasan kita, oh kiai saya berbuat ini, berbuat maksiat ini, itu dan sebagainya, rusaklah sudah. Patokan kita bukan itu. Dan antum tahu, sebagian orang banyak mengatakan, kenapa engkau suka dengerin musik? Kata Ustadz Fulan halal. Kata Ustadz Fulan. Pak, kalau kayak gini cara kita beragama, antum carilah. Bahkan Khomer pun ada syekh yang menghalalkan, lulusan Mesir. Masih hidup dia, mufti Australia. Dia mengatakan ala syasha di atas live acara televisi, dia mengatakan Khomer itu hukumnya apa? Halal, yang penting nggak mabuk. Ini kan ngawur. Apa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Khamr kapan jumlah banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya yang tak memabukkan pun hukumnya apa? Haram. Ini orang katakan apa? Halal. Antum tahu zina, sebagian orang mengatakan apa? Halal. Sampai ada orang nih, dosen mau nyusun S3-nya untuk tesisnya, disertasinya, dia susun konsep zina itu halal menggunakan konsep apa? Perbudakan, milkul yamin. Walhamdulillah seluruh ulama kita di Indonesia itu mencekal itu apa? Disertasi.
karangan ilmiah. Ada orang menghalalkan zina, jawabannya apa? Ada. Apakah kita mengatakan saya berzina karena ustadz saya menghalalkan? Atau mau nyari apa sekarang? Ada saja orang-orang menyetubuhi istrinya dari tuburnya, halal kata mereka. Antum cek aja. Antum cek aja agama-agama Syiah. Kurang nyeleneh apa agama Syiah? Masa alasannya mereka? Jadi ala kulli hal, alasan-alasan seperti ini dia ngikuti perbuatan yang keliru karena pembesarnya ataupun tokohnya itu nggak dibenarkan sama sekali. Karena apa? Mengikuti perbuatan maksiat seorang tokoh adalah sebuah penyimpangan kesesatan. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan idza sahal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau saya bermadhab, saya berpendapat sebuah pendapat, ternyata menyelisih hadis yang sahih, maka hadis yang sahih adalah madhab saya, dibuang pendapat yang lama. Makanya Imam Syafi'i dalam madhabnya itu ada madhab yang lama, qaulun qadim wa qaulun jadid. Pernyataan yang lama sama pernyataan yang apa? Baru. Kenapa? Imam Syafi'i merubah pendapatnya. Imam Syafi'i tidak pernah memandang bahwasanya dirinya yang patut untuk diikuti, enggak. Mereka tidak pernah ada namanya ta'assub madhabi. Ta'assub madhabi ini fanatik apa? Madhab. Karena gurunya bisa salah, bisa salah. Lah Nabi kita Muhammad SAW maksum atau enggak maksum? Maksum. Maksum ini tidak ada dosa. Tapi kalau keliru, pernah enggak Nabi keliru? Pernah. Abasa wa tawalla, si Muhammad bermuka masam dan si Muhammad itu berpaling ketika didatangi oleh orang yang apa? Buta. Selesai. Nabi SAW katakan innama ana basyarun mithlukum, aku ini manusia biasa seperti kalian. Kalau Nabi nggak pernah keliru itu malaikat, tapi Nabi apa? Manusia. Lah Nabi SAW itu pernah keliru. Bukti yang lain apa? Surat At-Tahrim. Surat apa? At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu hal yang Allah halalkan untuk engkau? Kasus apa? Madu. Hafsah sama Aisyah bersekongkol. Wahai Hafsah, kalau seandainya Nabi SAW datang kepada engkau, katakanlah kepadanya, akaltal maghafir, engkau makan buah maghafir. Buah maghafir ini buah yang bau, buah yang gak enak untuk dimakan. Jadi Nabi SAW datang dari salah seorang rumah istrinya, kemudian hendak ke rumahnya Hafsah ataupun ke rumahnya Aisyah. Sekongkol Hafsah sama Aisyah. Maka ditanya, akaltal maghafir ya Rasulullah, engkau makan maghafir enggak ya Rasulullah? Qala la innani syaribtu asla, aku hanya minum apa? Madu. Sejak itu apa kata Nabi SAW? Saya enggak akan minum lagi madu di rumahnya fulana, istrinya. Baru langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu hal yang Allah apa? Halalkan? Enggak bisa. Jadi Nabi keliru. Lah kalau Nabi SAW dengan ketinggian wibawa beliau, kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata beliau bisa keliru, apalagi kiai kita, apalagi guru kita, apalagi apa? Ustadz kita, semua bisa salah. Maka apa kata Imam Malik rahimahullah ketika beliau mengajar di Masjid Nabawi? Beliau mengatakan kullun yu'khadhu wa yurad. Setiap pendapat bisa kita ambil, bisa kita apa? Tolak. Illa sahibu hadzal qabr. Imam Malik nunjuk apa? Kuburan Nabi SAW. Kecuali itu kuburan, pemilik kuburan itu. Siapa? Rasul. Kalau Rasul udah absolut. Selama hadisnya hadis yang sahih, maka hadis itu absolut, wajib kita terima. Ingat syaratnya hadis apa? Sahih. Kalau hadis maudhu nggak bisa. Hadis palsu nggak bisa. Hadis dhaif kita jadikan hujjah dalam hukum nggak bisa. Selama hadisnya hadis yang sahih, kita ambil. Wajib. Kenapa? Absolut itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah dan juga apa? Qala Rasul. Bukan qala kiai. Bukan qala syekh, bukan, tapi qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nggak bisa berlandaskan atau berhujjah atas maksiat kita dengan pendapatnya syekh ataupun dengan perbuatannya syekh. Syekh bisa salah, guru bisa salah dan sebagainya. Dan kita perlu tahu, na'udzubillah, kita menjadikan guru kita sebagai panutan yang semuanya diikuti, benar salah diikuti, itu sama saja kita jadikan ulama kita, guru kita sebagai Tuhan bagi kita. Na'udzubillah. Kita jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam apa? As-sam'u wa ta'ah, dalam mendengar dan juga apa? Mentaati.
kita mendengar dan mentaati itu mutlak milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun syekh, adapun ulama, adapun ustaz, itu ditimbang. Kalau sesuai dengan firman Allah, ikuti. Kalau sesuai dengan hadis Nabi, ikuti. Kalau nggak sesuai, maka kita apa? Tolak. Selesai kayak gitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka ahlul kitab jadikan ahbarahum, ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, orang saleh mereka, arbaban, sebagai Tuhan, min dunillah, dari selain Allah SWT. Ditanyalah Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah mereka nyembah ruhban mereka, nyembah ahbar mereka, ulama mereka, ataupun orang soleh di antara mereka? La, bukan dengan cara menyembah seperti itu, bukan sujud, rukuk, bukan. Akan tetapi apa? Mereka taati setiap apa yang mereka ucapkan dan mereka ikuti atas apa yang mereka kerjakan. Jadi benar salah diikuti. Faham sampai sini? Itu nggak bisa jadi hujjah. Makanya Masya Allah, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan dalam sebuah ucapan beliau, kebenaran itu tidak dikenal dengan orangnya. Jadi kebenaran itu nggak dikenal dengan orang. Oh, fulan, setiap apa yang fulan katakan semua benar. Enggak. Yang namanya kebenaran nggak bisa ditimbang dari orang, dari syekh, dari guru, nggak bisa. Tapi syekh, orang itulah yang ditimbang dengan apa? Kebenaran, jangan dibalik. Makanya ada kaidah yang perlu kita ketahui, aqwalul ulama la yustadallu biha wa innama yustadallu laha. Qaulnya ulama itu bukan dalil, bahkan qaulnya ulama butuh dalil. Paham? Aqwalul ulama la yustadallu biha wa innama yustadallu laha. Ucapan para ulama itu bukan dalil, tapi butuh dalil. Maka setiap orang, hatta itu ucapan pendapat para ulama itu butuh dalil. Lah, apalagi kalau maksiat. Sudah, jangan sampai apa? Kita kerjakan. Makanya mengikuti tokoh dalam kesalahan itu kondisi orang-orang penghuni apa? Api neraka. Mereka nyesal karena ngikuti apa? Para tokoh. Ketika mereka masuk di hari kiamat masuk neraka, apa kata orang-orang kafir? Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Seandainya dulu kita mentaati Allah dan Rasulnya saja. Masya Allah. Nyesalnya kapan? Hari kiamat. Seandainya kami dulu di dunia ata'na Allah, hanya mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa ata'na Rasulah, dan hanya mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami dulu di dunia mentaati sayyid-sayyid kami, tuan-tuan kami, dan pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, sehingga mereka jadikan kami menyimpang jalannya. Ini ucapan orang-orang apa? Penduduk api neraka. Nyesal nggak? Nyesal. Dan syaitan juga sama. Iblis berkhutbah. Jadi iblis itu ada kesempatan berkhutbah di atas para pengikutnya. Kapan? Hari kiamat. Apa kata iblis? Iblis mengatakan, innallaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku menjanjikan kepada kalian dengan banyak janji, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Saya ingkari janji saya, dan Allah tetap tepati janji Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata iblis? Fama kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Aku ini enggak ada bisa ngapa-ngapain kecuali aku ajak kalian ikuti. Kenapa kalian ikuti saya? Fala talumuni, jangan salahkan saya, walumu anfusakum, tapi salahkan diri kalian sendiri. Kalau kita berhujjah dengan tokoh-tokoh kita, mau tokoh apapun, tokoh partaikah dia, tokoh wilayahkah dia, tokoh agamakah dia, mereka akan berlepas diri. Mereka akan berlepas apa? Diri. Ini kan saling touring nanti hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan para penduduk api neraka atas maksiat-maksiat mereka, mereka yang dibakar oleh Allah di neraka, apa kata mereka? Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban di'fan minan nar. Ya Allah,
kenapa kami diazab seperti ini? Tambahkanlah azab untuk mereka, karena mereka yang menjadikan kami menyimpang. Dulu dinasihati, oh enggak, kan tokoh fulan udah berkata itu. Tokoh fulan. Nanti di hari kiamat justru apa? Nyesal, minta dilipat gandakan. Apa kata Allah? Qala likullin da'fun. Setiap orang itu akan dilipat gandakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tokohnya dilipat gandakan azabnya, para pengikutnya juga lipat gandakan azabnya. Jadi jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang salah. Makanya antum jangan suka ngikuti tren yang lagi rame. Nggak usah yang aneh-aneh. Semisal emak-emaknya hobi joget, gara-gara rame apa joget TikTok. Sekarang rame, oh nggak apa-apa, aman. Siapa yang bilang aman? Di neraka, joget di neraka gimana? Oh udah panas betul, Pak. Antum mau balik sana, balik sini, habis, Pak. Wallahi ummahat dan anak-anak itu sekarang itu jadi duhaya, korbannya TikTok. Duhaya, mereka itu jadi, kita ini kalau berkurban duhaya, kurban kita apa? Kambing, sapi. Tapi duhayanya orang-orang kufar sekarang apa? Ummahat, wan nisa, para ummah dan juga para wanita. Anak-anak sekarang al-wildan, laki-laki sekarang muncul istilah tulang lunak. Ya kan, orang-orang yang joget tulang lunak itu, na'udzubillah. Rusak ini semua. Kenapa? Ngikutin tren. Tokoh artisnya joget-joget, artis pula diikuti. Pemain bola Cristiano Ronaldo, masih mending kalau namanya Muslimino Ronaldo. Ini Cristiano jelas-jelas Kristen. Oh enggak Ustadz, kan udah di An-Nasr di Saudi selama dia itu bukan muslim, maka enggak layak jadi apa? Panutan. Enggak layak. Panutan kita itu syekh. Tapi walaupun syekh kalau berbuat salah jangan diapain? Diikuti. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang dia cintai. Maka Imam Syafi'i itu bagus sekali, beliau katakan idza ra'aitum kalami yukhalifu sunnah. Engkau jadikan saya panutan. Apa kata beliau? Idza ra'aitum kalami, kalau engkau lihat ucapan saya yukhalifu sunnah, ternyata menyelisih sunnah Nabi kita Muhammad SAW, fadribu bi kalami ardal haid, campakkan ucapan saya di tembok, buang dia sejauh-jauhnya, banting aja ke tembok, nggak usah diperhatikan. Itu Imam Syafi'i bagaimana menghormati apa sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Taib. Kemudian beliau lanjutkan dengan ucapan beliau di sini, bagaimana seseorang itu bisa memahami salah dalam istighfar. Pemahaman mereka salah dalam istighfar, akhirnya mereka mudah bermaksiat. Wa katsirun minan nas, banyak dari manusia, yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'al thumma qala astaghfirullah. Orang tuh banyak menyangka, mengira kalau dia berbuat maksiat-maksiat yang dia kerjakan, kemudian setelahnya dia mengucapkan astaghfirullah, zala atharu dzanbi waraha hadza bihadza. Dia langsung menyangka, oh dampak dosa saya insya Allah aman, selesai. Itu yang Anda katakan kemarin, mereka bermaksiat nggak mau bertobat, tapi cuman berlandaskan istighfar dengan apa? Lisan, tapi nggak mau bertobat. Jadi istighfar dan tobat itu beda. Istighfar itu ucapan astaghfirullah. Tobat itu ada 4 syarat yang Anda sudah sampaikan kemarin. Apa 4 syarat itu? Tafadhol. Yang tahu angkat tangan. Haji. Tafadhol. 4 syarat taubat. Tafadhol. Menyelesaikan perbuatan, na'am. Meninggal maksiat, na'am. Bertekad, na'am. Na'am, wallah, insyaallah. Fadhal. Panitia kasih aja air minum, masyaallah. Tapi ana sering ngomong berkali-kali, jangan bagikan air apa? Air minum di gilir itu jangan. Karena enggak menghormati apa majelis ilmu, na'am. Wallah alam. Nanti ambil aja nih air minum, fadhal, halal. Insyaallah. Halal. Baik. Jadi dia cuma mengatakan astaghfirullah aman. Wa qala li rajulun minal muntasibina ilal fiqh. Ada juga kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ada orang yang dia itu fokusnya di bidang fikih. Dia mengatakan ana af'alu ma af'al. Saya berbuat
sesuatu hal apa yang saya ingin perbuat berupa maksiat. Tsumma aqulu subhanallahi wa bihamdihi. Kemudian cukup bagi saya mengucapkan apa? Subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah. Berapa kali? 100 kali. Apa dia mengatakan? Wa qad ghufira dzalika ajma'uhu. Semua yang saya kerjakan dosa-dosanya dihapuskan. Kenapa? Karena berlandaskan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala fi yaumin subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah hutat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Karena Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maka dosanya itu dihapuskan semuanya walaupun seperti buih-buih di mana? Lautan. Enak tenan. Enak banget itu yang Anda katakan. Dosa itu, apalagi sampai dosa besar, enggak bisa dihapuskan dengan amal yang sunnah. Harus ada istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala li akhar min ahli Makkah. Dan ada orang dari penduduk Mekah yang juga mengatakan kepada saya, nahnu idza fa'ala ahaduna ma fa'al. Kami kalau seandainya ada seseorang yang berbuat sebuah maksiat, faghtasala, dia mandi setelahnya, wa tafa bil bait, dan dia bertawaf di Ka'bah, usbu'an, selama satu apa? Pekan. Tawaf terus selama sepekan. Wa qad muhiya anhu dzalika, maka dosa dia sudah diapain? Dihapuskan. Ini alasan-alasan orang-orang yang salah dalam masalah istighfar, salah memahami dalam masalah konsep istighfar. Wa qala li akhar qad sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada orang lain yang juga mengatakan kepada al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya nabi kita Muhammad SAW bersabda, aznaba abdun dzamban, seorang hamba telah berbuat dosa, telah bermaksiat. Faqala ay rabbi asabtu dzamban faghfirli ya Allah, aku telah berbuat sebuah dosa, ampunkanlah kesalahan saya. Faghafarallahu dzambahu, maka Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesalahannya. Tsumma makatha masyaallah, kemudian dia pun duduk lagi, maksiat lagi. Dia mengatakan rabbi asabtu dzamban faghfirli, faghafarallahu lahu. Dia akhirnya istighfar lagi, Allah ampunkan lagi, terus seperti itu. Sampai akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih. Hambaku tahu dia punya Rabb, yang mana Rabbnya ini mengadab seseorang karena dosa hamba, dan Allah juga mengampuni dosa seseorang karena apa? Rahmatnya Allah SWT. Qad ghafartu li abdi, karena saking seringnya dia itu beristighfar, aku ampunkan kesalahan hamba-hambaku. Falyasna' ma syaa, hendaknya dia itu perbuat apa yang dia mau. Ini akhirnya hadis ini dipakai untuk melegalkan apa? Maksiat. Yang penting taubat. Ini nih hadis itu bukan untuk melegalkan maksiat, tapi untuk menyemangati orang, tasliyah, menghibur orang yang dia itu depresi gara-gara sering apa? Maksiat, seakan-akan gak lepas dari maksiat. Bukan untuk melegalkan. Anda ambil contoh, antum tahu perang Badar. Perang Badar ini kan perang yang sulit sekali bagi kaum muslimin. 300 lawan berapa? 900, bahkan 1000. Berarti satu orang lawan berapa? 3. Iya kalau seandainya terbunuh orang-orang kafirnya. Lah kalau muslimnya yang terbunuh, maka yang harusnya jadi lawannya orang muslim dipindahkan kepada kawannya. Berat nggak itu? Berat. Ternyata umat Islam Allah menangkan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini orang-orang muslim gak takut dengan ancaman lawan musuh yang jumlahnya banyak. Gak takut mereka. Mereka gak gentar, mereka semangat. Mereka apa? Mengucapkan takbir ketika berjihad di Allah SWT. Gak ada takut sama sekali. Akhirnya Allah kasih tasliyah, Allah kasih hiburan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam hadis-hadis qudsi, qad ghafartu lahum, aku udah ampunkan dosa-dosa mereka. Falyasna'u ma sya'u, maka hendaknya mereka kerjakan apa yang mereka mau. Ternyata apakah antum jumpai orang-orang penduduk Badar, kita maksiat aja terus gitu?
Nggak ada sama sekali. Justru ketika Allah berfirman seperti itu dalam hadis qudsi, mereka justru takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyayikh Badr itu kurang takwa apa kepada Allah? Saking kuatnya apa takwanya mereka. Waqal, dan ada yang lagi mengatakan ana la asyuku anna li rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bihi wa hadha darbu minan nas qad ta'allaqa bi nususin raja. Ini orang seperti ini yang landasan seperti ini itu adalah orang-orang yang terkena dengan roja. Murji'ah. Apa? Murji'ah. Yang cuman harapan, tapi enggak pernah mereka itu mentadabburi nas-nas azab. Nas-nas siksaan. Yang penting Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini apa? Mereka terkena murji'ah. Nanti insyaallah pertemuan nanti akan Anda sampaikan tentang khusus masalah apa? Murji'ah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wattakala 'alaiha. Dan mereka bersandar dengan nas-nas seperti itu. Maka antum tahu enggak hadis hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Tahu? Hadis siapa? Mu'adz. Ternyata Nabi SAW khawatir terjadi betul. Padahal Mu'adz itu sampaikan kepada manusia ketika iman mereka sudah mulai kuat. Ketika itu Nabi SAW, Mu'adz mengatakan kuntu radifan Nabi SAW. Aku pernah digonceng oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan tawaduknya Nabi kita Muhammad SAW. Harusnya kalau seandainya antum sama ustadz naik mobil, yang nyupir ustadznya atau antum? Harusnya kita kan. Tapi enggak, Nabi ini tawaduk. Yang bawa keledainya itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang bawa kendaraan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz duduk di belakangnya. Tapi juga jangan antum bilang oh ini Mu'adz nih tak sopan ini. Enggak, itu tawaduk. Tawaduk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rendah hati beliau insyaallah. Bawa Mu'adz. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, ini kita butuh tauhid awal-awal antum juga tahu. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Engkau tahu enggak hak Allah atas hamba? Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba kepada Allah. Dan hak hamba yang wajib ditunaikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Faqala la. Allah wa rasuluhu a'lam. Enggak, saya enggak tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini juga faedah dari kita. Kalau antum mau ilmu kita itu betul-betul rasikh, masuk ke dalam hatinya mad'u atau audiens, itu antum jangan langsung nyampaikan pernyataan tanpa membuat pertanyaan. Biar mereka itu fokus, coba antum buat uslub tanya jawab. Antum sebelum mengeluarkan sebuah pernyataan, tanyakan dulu mereka. Atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Engkau tahu enggak wahai Mu'adz, apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Kan langsung, apa ya? Gitu kan? Tapi kalau seandainya antum nyampaikan materi kayak sepur kereta api, jalan terus, insya Allah jamaahnya tidur. Tapi uslub tanya jawab itu bagus. Oke, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Antum kalau belajar kitab Syekh Ibnu Utsaimin, banyak sekali beliau mengatakan fa in qala qail, fa in qala qail, fa in qala qail. Antum bukalah kitab-kitab beliau. Mau kitab fikihnya, kitab akidahnya. Beliau sering mengatakan fa in qala qail. Gimana kalau ada orang yang bertanya, apa jawabnya? Kalau ada orang mengatakan ini, apa jawabnya? Itu sering. Itu agar kita itu ketika kita membuat pertanyaan sebelum pernyataan, itu lebih apa masuk ke dalam jiwa kita. Paham sampai sini? Jadi ditanya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya jawabnya Mu'adz, la Allah wa rasuluhu a'lam. Cuman Allah dan Rasul yang lebih tahu. Tapi kalau di kita enggak boleh. Ketika Nabi sudah meninggal, maka kita cukup mengatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih apa? Tahu. Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hambanya, an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Mereka wajib untuk menyembah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Kebalikannya, wa haqqul ibad, dan hak Allah dan hak hamba 'ala Allah yang wajib ditunaikan oleh Allah, an yudkhiluhul jannah. Allah masukkan mereka ke dalam apa? Surga ketika mereka menunaikan kewajiban mereka.
dan Allah enggak mengazab mereka. Baik, apa kata Muadz? Ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Ini hadis ini kan besar kan. Yang penting bertauhid. Kalau bertauhid, insya Allah kita pasti masuk apa? Surga kan gitu kan. Muadz senang sekali. Ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Bolehkah saya sampaikan hadis ini kepada halayak ramai manusia? Apa jawaban Nabi SAW? La tubashirhum fayattakilu. Jangan sampaikan kepada mereka hadis ini. Nanti mereka bersandar pakai hadis itu. Enggak apa-apa bermaksiat, yang penting bertauhid. Ini sama hadis. Dia mengatakan, ya Allah, saya berbuat maksiat, saya punya Rabb, yang mana Rabb saya ini Engkau. Dia mengazab hambanya karena dosanya dan juga bisa mengampunkan. Ampunkanlah saya. Sampai terakhir Allah mengampunkan dosa dia. Aman insya Allah. Yang penting bertauhid. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Enggak boleh. Itu orang-orang Murji'ah. Itu orang-orang apa? Murji'ah. Dia itu melegalkan maksiat yang karena apa? Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Wallahu alam bishawab. Maka di sini sebuah kesalahan yang perlu kita hindari. Dan bahkan masya Allah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada beberapa orang yang mengatakan wa katsir mastata'ta minal khataya. Perbanyaklah semampu engkau untuk terus berbuat dosa. Ini kan ngawur. Perbanyaklah semampu engkau untuk berbuat apa? Dosa. Idza kanal qudumu ala karimi. Karena ujung-ujungnya engkau datang untuk Allah yang maha apa? Mulia, yang maha merahmati, yang maha apa? Menyayangi. Wa katsir mustata'ta minal khataya. Enggak apa-apa, perbanyaklah maksiat kita. Karena ujung-ujungnya kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apa? Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha apa? Penyayang. Dan ini sesuatu hal yang salah. Kemudian yang beliau juga katakan nih hujahnya mereka, wa qaulul akhar at-tanazzuhu minadz-dzunubi jahlun bi si'ati afillah. Ini ngawur juga nih. Kita nih bertaubat dari dosa kita dengan segera mungkin, itu adalah kejahilan atas luasnya rahmat Allah. Orang yang suka bertaubat berarti dia itu nggak sadar Allah itu Maha Pengampun lagi Maha apa? Ini kan ngawur banget gitu loh. Ini disebutkan oleh Imam Qayyim rahimahullah. Dan udah ada di zaman beliau. Zaman kita banyak. Apalagi zaman kita, yakin banyak orang-orang PSK sana, orang-orang main judi sana, orang-orang ini. Mereka kan mudah sekali berbuat dosa-dosa besar itu gara-gara apa? Allah Maha Pengampun lagi Maha apa? Penyayang. Dan kenapa kata beliau sini? Wa qala al-akhar, ada lagi orang yang berhujjah. Tarku dzunubi jara'atun ala maghfiratillah. Orang meninggalkan dosa itu adalah sebuah keberanian dia, seakan-akan ingin melawan maghfirahnya Allah. Kan ini ngawur juga. Orang kalau mudah sekali bertobat, dia ini melawan Allah itu Maha Pengampun. Itulah istilahnya. Ini sebuah hujah-hujah yang apa? Yang batil. Dan bahkan ada sebagian orang, termasuk doanya, dia mengatakan apa? Allahumma inni a'udzubika minal ismah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dilindunginya saya dari dosa dan maksiat. Enggak apa-apa ya Allah, saya biarlah saya pendosa. Ngawur enggak ini? Ngawur. Termasuk bagian doa dia, ya Allah, inni a'udzubika minal ismah. Aku berlindung kepada Engkau dari apa? Dari ismah. Enggak perlu lindungi saya ya Allah dari apa? Dosa dan maksiat, karena Engkau Maha Pengampun. Ini sebuah apa? Kesalahan juga dan sebuah kengawuran yang hakiki yang ada pada kebanyakan kita. Na'am, wallahu alam bishawab. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, adzan belum? Hah? Kok diam aja antum? Alhamdulillah nengok jam ini. Udah adzan ya? Oh, udah ini masyaallah. Baik, kita cukupkan sampai sini insyaallah. Nanti kita lanjutkan nanti ba'dal adzan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kajian kita kembali. Sekarang kita masuk hujah yang lain tentang masalah Jabariyah. Ini udah ana bahas panjang lebar, tapi insyaallah akan ana bahas sedikit lagi. Beliau Al-Imam Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan wa min haula'il maghrurin, dan di antara orang-orang yang tertipu dengan hawa nafsu dia sehingga bermaksiat dengan hujjah apa? Man yata'allaku bimas'alatil jabar, orang-orang yang terkena syubhat masalah Jabariyah. Jabar ini artinya paksaan. Jadi seakan-akan mereka ini dipaksa oleh Allah untuk bermaksiat karena sudah takdirnya gitu. Ini Jabariyah. Wa annal abda la fi'la lahu, dan dia mengatakan bahwa saya seorang hamba tidak ada bagian untuk berbuat kecuali memang sudah Allah takdirkan. Jadi nggak ada ikhtiar, tidak ada pilihan lagi, nggak ada usaha lagi. Wa innama huwa majburun ala fi'lil ma'siyah. Jadi seakan-akan dia ini ditekan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipaksa untuk berbuat apa? Maksiat. Dan ini pendapat Jabariyah, dan ini ngawur. Ini yang kita katakan bahwasanya Jabariyah ini manhajnya iblis. Manhajnya siapa? Iblis. Iblis ketika pertama kali bermaksiat yang dia salahkan Allah. Dan ini kata para ulama, apa mereka katakan? Al-ihtijaju bil qadar 'alal ma'ayib huwa madhhabu iblis. Yang namanya berhujjah dengan takdir atas maksiat yang dia kerjakan, ini madhabnya iblis. Jangan jadi madhab iblis kita nih. Manhajnya manhaj iblis. Fa innahu lamma amarahu Allahu bisujud li Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan pertama kali iblis untuk sujud kepada Adam, imtana. Dia bermaksiat kepada Allah. Dia enggak mau untuk sujud kepada Adam. Wa qal, apa kata iblis? Rabbi bima aghwaytani. Rabbi bima aghwaytani. Engkau yang jadikan saya apa? Menyimpang. Ya kan? Sama enggak dengan iblis? Sama, sami mawon, tidak ada bedanya. Makanya paham ini dikenal sebagai paham Jabariyah, paham yang seakan-akan dia dipaksa. Antum tahu sampai kata mereka, kita ini seperti kapas yang dihempas oleh angin, enggak ada kehendak. Enak banget nyamain kita dengan apa? Kapas. Kalau anak enggak mau disamain. Jadi ada sebagian orang itu maksa banget gitu loh. Kita ini sama dengan kapas. Enggak, anak sampai mati pun enggak akan mau disamakan dengan apa? Kapas. Kapas enggak ada kehendak. Kita ada enggak kehendak? Ada. Enggak usah jauh-jauh, gini aja deh. Antum tahu kan ada metode apa dulu bapak kita, nenek moyang kita itu monyet, tahu antum? Kalau anak afwan baik enggak mau anak. Antum mau enggak? Metode apa itu namanya? Konsep apa? Hah? Teori apa? Darwin. Antum terima nggak teori itu? Oh, kalau anak nggak mau, Pak. Kalau antum mau ya tafadhol. Kalau anak nggak mau, sorry banget, anak dibilang apa orang utan. Anak enggak, Pak. Enggak anak terima. Anak dikasih paham teori Darwin pun enggak anak terima. Dulu dipelajarin di IPA. Enggak, anak enggak terima. Yang jelas bapak anak siapa? Ada manusia. Jalannya bukan merangkak dengan 4 apa? Kakinya, 2 tangan 2 kaki, enggak. Bapak kita Adam berdiri tegak, udah gitu aja. Allah SWT ciptakan Adam. Nah, jangan paksakan anak. Jadi ala kulil ada beberapa teori itu yang ngawur. Ini teori Jabariyah. Kita tuh sama seperti kapas. Ya kapas tuh benda mati, antum hidup. Gitu aja kok disamakan. Jadi kias itu kias ma'al farik, mengkiaskan, mengadologen sesuatu hal, tapi itu berbeda yang dikiaskan. Nggak bisa, Pak. Kias ma'al farik itu namanya, mengkiaskan sesuatu hal tapi ilatnya itu berbeda. Kita disamakan dengan kapas. Kapas benda mati atau benda hidup? Mati. Kalau antum mati dulu baru antum nggak ada masyiah, betul. Antum digotong ke sana antum nggak ada kehendak, digotong ke sini nggak ada kehendak. Kalau antum apa? Mati. Betul nggak ada kehendak. Tapi kita hidup atau mati? Hidup. Selama kita hidup kita masih ada kehendak.
Jadi jangan sampai disamakan. Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka memiliki konsep yang namanya manusia ada takdir, mereka tetapkan takdir. Tapi manusia memiliki masyiah, memiliki kehendak dan memiliki pilihan atau ikhtiar. Tapi kehendaknya manusia di bawah kehendaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Banyak sekali dalil dari Quran, dari hadis bahwasanya manusia punya kehendak, bukan benda mati nih manusia. Dalilnya banyak-banyak. Dalam Al-Quran Al-Karim surat At-Takwir, Allah SWT berfirman ayat yang ke-28, liman sya'a minkum ayastaqim. Siapa yang berkehendak dari kalian untuk istiqamah. Nah, itu dia. Berarti manusia ada apa? Kehendak. Ada yang berkehendak untuk istiqamah, untuk lurus. Ada yang berkehendak untuk apa? Menyimpang. Yang lurus karena dia kehendaknya lurus, yang menyimpang karena kehendaknya apa? Menyimpang. Jadi hidup itu jangan kehendak-kehendak dewek gitu loh. Jangan maunya sendiri. Nah, jadi kehendaknya manusia itu di bawah kehendaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kita kehendaki itu semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Jadi ala kulliyal Jabariyah itu adalah awalnya sesatnya mereka karena mereka itu mengkiaskan suatu hal tapi ilatnya berbeda. Ilatnya itu berbeda, sebab itu apa? Berbeda. Makanya nggak bisa, Pak. Itu ada antum kalau belajar usul fikih itu kan dipelajari qiyas ma'al farik. Qiyas ma'al apa? Ma'al farik. Makanya ada lucu, Masya Allah ya. Salah betul, Pak. Kita ini kan katakan bid'ah itu menyimpang kan? Perbuatan amal ibadah yang nggak dikerjakan oleh Nabi SAW maka dihukumi apa? Bid'ah kan? Iya, karena memang nggak ada landasannya. Tidak ada apa? Landasannya. Tiba-tiba ada yang mengatakan, oh kalau kayak gitu orang Indonesia jangan sampai zakat fitr pakai apa? Beras. Karena Nabi nggak pernah zakat pakai apa? Beras. Berarti zakat pakai beras itu apa? Bid'ah. Ini analoginya ngawur. Ini mengkiaskan sesuatu hal yang kiasnya ma'al farik, berbeda jauh. Kalau bid'ah, kalaulah Nabi memang nggak mengeluarkan bahan makanan pokok, kita nggak akan keluarkan. Faham sampai sini? Kalau orang Indonesia dipaksa zakat fitr pakai tamer atau pakai kurma, insya Allah banyak yang nggak bayar zakat. Kenapa? Susah nyari apa? Kurma. Ini kias ma'al farik. Lah kalau bid'ah dari awal tuh memang nggak ada apa? Contohnya, lah kalau bayar zakat pakai beras, ada nggak contoh asal usulnya? Ada. Nabi pakai apa? Bahan makanan pokok apa aja? Bisa albur. Kan Nabi sebutkan ada bur, gandum, syair, salah satu jenis gandum sereal. Kemudian juga bisa tamer apa? Kurma dan seterusnya. Jadi apapun bahan makanan pokok yang bisa kita keluarkan, kita keluarkan. Dan setiap orang tuh berbeda-beda apa bahan makanan apa? Pokoknya beda-beda. Anda nggak tahu di negara kita pun mungkin ada beberapa yang makan pokoknya apa? Bukan semuanya beras. Ada yang mungkin dengan bahan makanan yang lain, gandum dan sebagainya, itu mungkin ada. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi ala kulal di sini kias ma'al farik itu kias. Jadi kias itu ada dhabitnya, ada kaidahnya. Nggak semua main kias. Jadi kias diterima dalam Islam. Kias itu diterima dalam apa? Dalam Islam. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian wa min haula'i man yaghtarru bi mas'alatil irja. Ada orang-orang tertipu dengan hawa nafsunya, oleh hawa nafsunya. Sebabnya apa? Alasan irja, murji'ah. Mereka masuk kelompok apa? Murji'ah. Perhatikan di sini. Wa annal imanu huwa mujarradut tasdiq. Kata mereka enggak apa-apa maksiat, karena kalau kita maksiat selama kita percaya Allah itu Rabb kita, berarti itu kita sudah beriman. Yang penting tasdik, membenarkan Allah Rabb kita, sudah selesai, kita beriman. Mau maksiat apapun boleh. Inilah yang kita katakan agama Islam KTP. Yang penting ngakuin tasdik bi annana muslimun, kami ini muslim, selesai. Wah, nggak bisa. Ini namanya apa? Murji'ah. KTP Islam, tak sholat dia, nggak puasa dia, nggak pakai hijab dia, terus apa, nggak mau haji, semua syariat ditolak sama dia. Yang penting Islamnya apa?
KTP-nya Islam. Na'udzubillah. Dan apa kata beliau? Wal a'mal laysat minal iman. Dan kata mereka amalan itu enggak masuk dalam kategori iman. Ini banyak loh Pak, kelompok sesat Murji'ah mengatakan amal perbuatan manusia itu enggak dikategorikan dalam kategori iman. Jadi amal ya amal, iman ya iman. Iman tuh cuman urusannya apa? Hati. Salat urusannya perbuatan, zakat urusannya perbuatan, haji urusannya perbuatan. Ini semua perbuatan nggak masuk dalam kategori iman kata mereka. Syubhat nggak itu? Syubhat. Jadi kalau kita nggak sholat aman. Kenapa? Karena kita itu sholat itu di luar dari kategori apa? Iman kata mereka. Jadi mau sholat tak sholat dia selesai aman. Wa anna imana afsakin nasi ka imani Jibril wa Mikail. Dan bahkan mereka mengatakan ini Murji'ah, ghulatul Murji'ah. Murji'ah yang paling hulu. Mereka mengatakan iman orang yang paling fasik dari manusia itu imannya sama seperti imannya Jibril dan Mikail. Masya Allah. Ada nggak orang berpendapat seperti itu? Ada. Makanya paham Murji'ah ini itu salah satu syubhat dalam Islam dan ini ngaur. Orang nggak mau sholat itu Pak. Kalau Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Abdullah Jibrin rahimahumullah, dan para ulama Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dan semuanya, mereka mengatakan orang yang tidak sholat ini, apalagi sampai mengatakan nggak wajib sholat, dihukumi apa? Kafir. Kafir. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Batas antara kita, batas nih, batasnya temboknya besar antara kita dengan orang-orang kafir apa? Sholat. Jadi sholat itu tembok pemisahnya. Jadi kalau temboknya diangkat, campur baurlah dia. Maka apa kata Nabi kita SAW? Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan tembok itu, pembatas itu, sholat maksudnya, faqad kafara. Maka dia udah bercampur dengan apa? Kekufuran. Nah sekarang banyak orang-orang nggak sholat. Banyak nggak orang nggak sholat? Oh banyak sekali. Antum cek buka di Google. Jumlah data orang yang tak sholat umat Islam jauh lebih banyak dibandingkan yang sholat sekarang. Dan orang yang sholat jamaah laki-laki di masjid itu sedikit sekali jumlahnya. Menunjukkan bahwasanya banyak orang-orang yang dia itu apa? Maksiat, alasannya nggak apa-apa karena masih beriman. Nggak sholat pun nggak apa-apa, yang penting masih beriman, masih meyakini Allah itu Rabb kita, Allah itu Tuhan kita dan sebagainya. Jadi paham mereka ini, kesimpulan itu berbahaya. Mereka menganggap bahwasanya orang yang paling fasik pun sama dengan orang yang apa? Orang yang saleh. Jadi mereka itu cuman menghasar itu istilahnya cuman apa? Membatasi. Iman itu cuman amalan apa? Haji. Yang penting yakin Allah Rabb kita. Iblis yakin nggak Allah Rabbnya? Yakin. Orang Quraisy itu yakin nggak bahwa Allah Rabb mereka? Yakin. Fir'aun yakin? Yakin mereka. Dan bahkan Qarun, Fir'aun, apa kata Allah? Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Wastaiqanatha anfusuhum, jiwa mereka, Qarun, Haman, Fir'aun, itu mereka yakin Allah Rabb mereka. Yakin mereka, tapi karena zulman, zalim mereka, dan merasa apa? Istikbar, merasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan apa? Wa qala ana rabbukumul a'la. Saya Rabb kalian yang paling tinggi. Yakin, iblis saja yakin kok. Gimana enggak yakin? Dia mengatakan apa? Rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, engkau Rabbku, tapi engkau sesatkan saya. Berarti yakin enggak iblis itu Allah itu Rabbnya iblis? Yakin, enggak ditolak oleh iblis. Kalau memang iman itu cuma batasannya hati, apa beda kita dengan iblis? Iblis itu yakin Allah Rabbnya iblis, tapi iblis tak sholat, tak mau sujud. Apa bedanya dengan mereka-mereka yang yakini Allah itu Rabbnya mereka tapi tak mau sujud? Sama enggak? Sama aja, semi mawon. Makanya bahaya Pak. Makanya iman disebutkan dalam syarah usul al-i'tiqad oleh Al-Lalikai, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan wa kana ijma'nya para ulama minas sahabati wat tabi'in, dari kalangan sahabat dan juga tabi'in, wa min ba'dihim, dan orang-orang setelah tabi'in, wa man adraknahum, dan orang-orang yang kami dapati zamannya mereka, yaqulun,
Mereka semua mengatakan ini ijma' lo ya. Ijma' itu apa artinya? Kesepakatan seluruh para ulama, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in wa min ba'dihim, dan setelah mereka sampai zamannya Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Annal imana qaulun wa amalun wa niyah. Yang namanya iman itu qaulun, ucapan, wa amalun, perbuatan, wa niyah, apa? Niat hati. Qaulun dengan lisan, kita yakini Allah Rabb kita dengan apa? Lisan. Ada orang-orang yakin bahwasanya Allah Rabbnya dengan hatinya, tapi nggak mau menyatakan dengan apa? Lisan. Hatinya yakin. Kafir atau mukmin? Orang meyakini, orang menyatakan Allah Tuhan kita, yakin dia, tapi dengan apa? Hati. Dia nggak mau nyatakan dengan apa? Lisan. Kafir atau mukmin? Kafir atau mukmin? Kok ragu antum? Ini harus belajar akidah dari awal lagi kita nih. Ada orang menyatakan dalam hatinya ya, dia yakin seyakin-yakinnya Allah Rabbnya dia, Allah Tuhannya dia, tapi dia nggak mau mengucapkan dengan apa? Lisan. Mukmin atau kafir? Siapa dia? Siapa orangnya? Paman Nabi siapa? Paman Nabi siapa? Abu Talib. Abu Talib tuh yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbnya dia. Tapi Abu Talib enggan menyatakan la ilaha illallah. Berarti ini menunjukkan yang namanya lisan itu masuk dalam kategori iman. Orang harus mengucapkan la ilaha illallah, harus yakin-yakinnya. Itu yang perlu kita ketahui. Nah kebalikannya, ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi hati yang mengingkari. Mukmin atau kafir? Mukmin atau kafir? Kafir. Siapa mereka? Orang dia mengatakan la ilaha illallah tapi hati yang mengingkari. Siapa mereka? Siapa mereka? Hadiah. Ini tadi udah dapat. Yang ini. Wah, masya Allah. Fadhal. Siapa mereka? Fir'aun nggak mengucapkan la ilaha illallah. Yang mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak yakin dengan hati. Siapa? Munafik sahih. Munafik ni yukhadi'un Allah wa huwa khadi'um. Mereka ini memainkan Allah. Mereka katakan la ilaha illallah tapi hatinya apa? Mengingkari. Munafik ini mukmin wala kafir? Kafir, ijma' para ulama. Kafir dia, kafir. Nah ada juga orang-orang yang dia ini apa? Orang-orang yang dia ini mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah, hatinya meyakini la ilaha illallah, tapi tak solat, tak zakat. Dia katakan nggak wajib solat, nggak wajib apa? Zakat. Mukmin wala kafir? Kafir, selesai. Berarti mau nggak mau iman itu ada 3 hal yang harus kita sempurnakan. Kita yakini dengan hati, kita nyatakan dengan lisan, kita aplikasikan dengan apa? Perbuatan. Nah kalau orang bermaksiat nih, kalau orang-orang murjiah, mereka mengatakan oh enggak, amal itu perbuatan, enggak masuk dalam iman. Jadi sah bagi kita untuk berzina, sah bagi kita untuk mencuri, karena itu amal enggak masuk apa? Iman. Faham sampai sini, Mbak? Itulah kesalahan mereka orang murjiah. Orang-orang apa? Murjiah, ghulatul murjiah. Bahkan mereka mengatakan bahwa saya sampai ngawur sekali ucapan mereka. Ini murjiah itu banyak. Orang-orang sufi itu banyak murjiah. Orang-orang sufi itu banyak apa? Murjiahnya. Makanya mereka tak sholat. Kata mereka ada syariat, ada apa? Ada apa? Tarekat, ada syariat, ada ma'rifat, ada hakikat. Ana sudah sampai makrifat, udah kenal dengan Allah. Ngeri. Gak wajib apa? Sholat. Ada di kami di Sumsel itu. Ana gak sebut tempatnya, di sebuah dusun. Jadi dia itu dibacakan ritual tertentu. Sufi, sebuah tarekat. Ana gak sebut tarekat apa. Dia ceritakan
Udah tobat dia sekarang. Antum tahu, dia itu sampai narkoba gara-gara ajaran sesat itu, Murji'ah, Sufi. Apa kata dia? Ustaz, dulu anak Ustaz itu dibacakan di sebuah air, dimasukkan jampi-jampi dan sebagainya. Ada yang dimasukkan di air gelas itu, kata dia. Jadi anak minum. Sambil anak minum diucapkan Allah, 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 Allah. Jadi anak minum, kata dia. Kalau anak udah minum air itu, Ustaz, anak itu udah bersama Allah, anak nggak wajib sholat lagi. Anak boleh berzina. Zina dia, Pak. Dia ngomong, anak zina. Pak, jangan antum cerita, kata dia. Nggak apa-apa, Ustaz, pelajaran aja untuk yang lain, kata dia. Untuk antum kasih tahu ke yang lain. Anak berzina, Ustaz. Sampai anak kena narkotika itu gara-gara itu. Itu sufi itu, Pak. Di sebuah dusun. Dia cerita ke anak, waktu itu anak mau kajian di Palembang, tapi dia dari dusun, sebuah dusun. Jadi di bawah anak, dia cerita, semua dia cerita. Inilah namanya Murji'ah. Yang lucu lagi, orang-orang Indonesia ini yang ngaku wali, kenapa kamu nggak Jumatan? Saya udah Jumatan di Mekah. Banyak nggak gitu? Banyak. Itu wallah jahlun murakkab, bodoh kuadrat. Kenapa anak katakan bodoh pangkat 2? Perhatikan. Mana duluan, Indonesia atau Saudi? Indonesia atau Saudi yang duluan waktunya? Indonesia berapa jam? Di Indonesia Jumatan jam 12, di Saudi masih jam berapa? Masih jam 8. Mereka belum Jumatan. Zaman dulu bisa dikibulin. Zaman sekarang ada jam dunia. Antum buka aja tadi antum buka lah sekarang nih jam-jam dunia. Kita nih sekarang jam berapa nih? Jam 8. Antum buka sekarang di Saudi, waktu Mekah. Jam berapa? Jam 4 sore. Belum Jumatan di sana. Jumatan kapan? Pekan lalu. Ada banyak alasan dan itu cubat-cubat yang ngawur. Aslinya mereka itu memang malas sholat, udah gitu aja. Memang malas sholat, dicari hujah-hujah untuk apa? Mendukung, melegalkan apa? Maksiat-maksiat mereka. Nggak bisa, Pak. Jadi kaidah ahlu sunnah wal jamaah, amalan hati, amalan lisan, amalan perbuatan, itu semua masuk dalam kategori apa? Iman. Dan kita nggak boleh meremehkan hati, nggak boleh meremehkan lisan, nggak boleh meremehkan apa? Perbuatan. Dan ahlu sunnah wal jamaah disebutkan juga, Masya Allah, mereka mengatakan i'tiqadun bil jinan, yang nama iman adalah meyakini dengan hati kita, wa qaulun bil lisan, dan kita menyatakan dengan lisan kita, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan apa? Anggota tubuh kita. Yazidu bit ta'ah, iman itu akan bertambah kalau kita taat, wa yanqusu bil maksiyah, dan iman itu akan berkurang ketika kita apa? Maksiat. Jam berapa ini kita? Jam 8. Cukup ya? Lanjut. Cukup atau lanjut? Khilaf kita ini, Masya Allah. Terakhir. Antum tahu orang yang merugi? Yang Allah firmankan, orang-orang yang merugi. Itu Allah gabungkan semua antara iman dengan amal. Berarti amal itu masuk dalam iman. Kalau amal kita baik, maka iman kita bertambah, karena masuk dalam kategori itu. Kalau amal kita berkurang, maka iman kita juga apa? Berkurang. Dalilnya mana? Surah Al-Asr. Allah berfirman, wal asr, demi apa? Masa. Innal insana lafi khusr. Manusia itu akan binasa, merugi mereka semua. Binasa loh ya, binasa. Kecuali siapa? 4 hal. 4 hal nina. 4 hal. Yang pertama disebut oleh Allah, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang apa? Beriman. Taib. Yang kedua apa? Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Pak, kalau memang cukup iman saja, harusnya Allah cuma mengatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, sampai akhir enggak usah disebut. Kenapa? Ternyata Allah mengatakan orang yang enggak beramal saleh, maka dia merugi, binasa. Berarti menunjukkan mau nggak mau orang-orang yang dia itu beramal soleh masuk dalam kategori apa? Iman. Itu yang antum harus sadari. Oh, kenapa Allah sebutkan dalam kondisi terpisah? Harusnya kan nggak usah disebutkan dalam kondisi terpisah kan? Memang sengaja dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar manusia sadar amal soleh itu bagian dari apa? Iman. Mana dalilnya? Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Inna anzalnahu fi lailatil
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun dan malaikat Jibril juga apa? Turun. Ruh itu Jibril. Pertanyaan sekarang, Jibril masuk bagian dari malaikat bukan? Masuk atau bukan? Masuk. Sama amal soleh ini memang disebutkan secara khusus oleh Allah SWT. Wa amilus solihat, agar kita sadar amal soleh itu penting untuk kita kerjakan. Dan amal soleh hakikatnya bagian dari apa? Iman. Sama juga Jibril, agar kita sadar Jibril itu memang malaikat yang Allah khususkan. Keutamaannya memang dilebihkan oleh Allah SWT. Tapi aslinya Jibril bagian dari apa? Malaikat. Gampang gini, seluruh masyarakat Lampung berangkat ke Sumsel. Begitu pula dengan wali kota sini, siapa namanya? Bu Eva. Dan juga masyarakat Lampung dan Bu Eva berangkat ke Sumsel. Sah nggak ngomong gitu? Masyarakat Lampung dan Bu Eva berangkat ke Sumsel. Sah nggak ngomong itu? Sah. Sah. Wa illa aslinya Bu Eva termasuk bagian dari apa? Masyarakat Lampung. Ngerti nggak sampai sini? Itulah yang kita perlu ketahui, bahwasanya wa amilus salih itu kenapa dipisah? Bukan dipisah agar kita sadar, yakin betul amal soleh itu penting untuk kita perhatikan. Wa illa aslinya amal soleh bagian dari apa? Iman. Ngeh nggak sampai sini? Nah, namullah alam bisawab. Insyaallah subhanahu wa ta'ala tentang masalah mencintai orang-orang soleh. Banyak orang melegalkan maksiat, nggak apa-apa. Saya maksiat, kenapa? Saya adiknya orang soleh. Insyaallah anak akan sebutkan kapan? Besok pada maghrib tematik insyaallah. Asar ada atau enggak? Ada ya? Datang enggak antum? Nanti tak datang. Nah, asar insyaallah. Asar sama maghrib nanti lanjutkan lagi hari apa? Hari Ahad insyaallah. Nah, wassallallahu nabiyana Muhammad, yang benar datang dari Allah SWT dan yang salah datang dari berbeda syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.